Pembahasan selanjutnya setelah tadi kita sudah membahas tentang tata cara pendaftaran, kali ini kita akan membahas pertanyaan kendala seputar SPAN PTKIN dan sudah saya rangkumkan dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada. Pertama, mengenai foto. Apakah foto ini harus memakai seragam? Jawabannya adalah sesuaikan dengan ketentuan yang ada. Tapi karena di ketentuan ini tidak dijelaskan secara spesifik, maka sudah pernah ada yang bertanya ke IG SPAN PTKIN. Dijawablah bahwa untuk ketentuan foto disarankan memakai seragam. Hanya saja kalau memang tidak memakai seragam itu tidak masalah, yang penting menggunakan pakaian yang formal, kemudian fotonya jelas, ukuran maksimal 500 KB, kemudian di situ juga ada keterangan background warnanya merah. Jadi tidak harus memakai seragam abu-abu putih, misal pakai seragam pramuka, boleh enggak? Boleh. Jadi jawabannya boleh ya. Yang kedua, background, sudah saya bahas tadi, background warnanya merah. Kemudian yang ketiga terkait dengan rapot yang diupload itu semester berapa? Yang diupload semua, yaitu semester 1 sampai semester 5. Jadi untuk semester 6 itu tidak diupload. Kemudian untuk file rapot dijadikan satu atau sendiri-sendiri. File rapot itu dijadikan dokumen per semester, formatnya PDF. Jadi per semester itu di PDF kan masing-masing, semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, dan semester 5. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah wajib mencantumkan sertifikat prestasi? Sifatnya ini opsional. Jika ada silahkan dicantumkan. Ketentuannya, silahkan memilih hanya 2 prestasi terbaik yang kamu miliki. Jadi tidak boleh lebih dari 2 prestasi yang dicantumkan. Jika tidak ada, tidak perlu, bisa di skip saja. Nah, kemudian selanjutnya ada, kalau hanya memilih satu PTKIN saja apakah bisa? Jawabannya tidak bisa, karena wajib memilih 2 PTKIN dan 2 prodi di masing-masing PTKIN. Ini sudah ada ketentuannya di website SPAN PTKIN. Jadi kalian tidak bisa ya kalau hanya memilih satu PTKIN saja, harus memilih 2 PTKIN. PTKIN 1 misalnya di UIN 1 Tulungagung, PTKIN 2 di UIN Malang, kayak gitu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya ada, kalau hanya memilih pilihan yang sama, misalnya PTKIN pertama UIN 1, PTKIN kedua UIN 1, itu bisa enggak? Enggak bisa. PTKIN yang pertama itu harus memilih PTKIN yang kamu inginkan, PTKIN kedua juga memilih PTKIN yang berbeda dengan PTKIN pertama. Nah, kemudian pertanyaannya, kalau PTKIN pertama dan kedua prodi yang dipilih sama, apakah bisa? Bisa. Jadi kalau PTKIN-nya berbeda, prodi yang dipilih sama itu boleh. Yang tidak boleh itu PTKIN pertama misalnya di UIN 1, PTKIN kedua di UIN 1, itu tidak bisa. Harus beda PTKIN. Nah, kemudian ada lagi pertanyaan nih. Assalamualaikum admin, mau nanya, kami dari sekolah menggunakan e-rapot dalam pengisian PDSS kemarin. Pada saat siswa melakukan pengecekan nilai, ternyata jumlah mapel dan total mapel tidak sesuai dengan yang dirapot. Yang jadi pertanyaan, apakah kami sebagai pihak sekolah perlu memperbaiki kembali jumlah mapel dan total nilai, atau dibiarkan saja sesuai yang tertera di PDSS? Nah, ini sudah dijawab ya pada IG SPAN PTKIN. Di situ dijelaskan apakah saat tarik data PDSS menggunakan e-rapot. Nah, dijelaskan juga jika iya dibiarkan saja tidak apa-apa. Namun apabila ada kesalahan nilai mapel baru perlu diperbaiki. Nah, kemudian pertanyaan lagi nih yang paling sering ya, punya saya kok kartu SPAN PTKIN nya nggak bisa di-download ya kak. Nah, kalau nggak bisa di-download ini sama lihat, sama login itu menggunakan aplikasi atau website. Nah, kalau sama login menggunakan aplikasi, coba ganti ke website menggunakan link yang tertera, yaitu siswa.ptkin.ac.id/web/set.login seperti yang di sini ya, atau kalian bisa cek langsung aja di websitenya SPAN PTKIN. Kemudian gunakan browser yang kompatibel seperti Google Chrome. Nanti insya Allah sudah bisa untuk melakukan pencetakan kartu. Kemudian ada pertanyaan lagi, waktu finalisasi data provinsi di alamat orang tua kok menjadi kosong ya kak? Ini juga sudah dibahas ya di IG SPAN PTKIN bahwa tidak apa-apa jika seperti itu, karena kata admin SPAN PTKIN itu boleh dilanjutkan saja semisal provinsinya tidak muncul di isian data tersebut. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi,
Halo Min, saya mau tanya, pas saya mau pengecekan rapot jumlah mapel dan total marku tidak sesuai. Misal jumlahnya 11 tapi yang muncul cuma ada 10. Kira-kira itu kenapa ya? Padahal jumlah total nilai untuk udah benar, tapi emang ada salah mapel yang tidak muncul. Salah satu mapel yang tidak muncul itu aman atau enggak? Nah, ini juga sudah dijawab sebenarnya sama admin Seman PTKN di IG di kolom komentar, tapi di sini dijelaskan bahwa kata admin Seman PTKN itu nggak apa-apa, tetap lanjutkan saja semisal memang ada hal semacam itu. Yang penting nilai yang diinputkan itu sudah benar. Terus rapot yang diupload hanya nilai bagian pengetahuan saja atau keseluruhan ya kak. Yang diinputkan itu per semester nilai yang sesuai dengan tampilan yang ada di sistem. Jadi yang diupload itu yang sesuai dengan yang di sistem. Di sistem itu semester 1 misalnya dimasukkan semua, silahkan dimasukkan semua. Nah kemudian ada lagi nih, ini yang sering lagi, kalau saya sudah upload foto tapi terlanjur backgroundnya tidak merah, apakah nggak masalah? Kalau terlanjur tidak merah itu tidak masalah, silahkan dilanjutkan saja, nggak apa-apa. Kalau belum terlanjur silahkan menggunakan background warna merah. Kemudian lanjutnya lagi pertanyaan tentang rapot, apakah foto rapot juga ditampilkan tanda tangan dan stempel kepala sekolah? Nah ini dijawabnya adalah iya, agar makin legal. Tapi kalau semisal terlanjur tidak ada gimana Min, apakah boleh? Boleh. Jadi kalau sudah terlanjur tidak apa-apa, tapi kalau belum terlanjur silahkan itu dicantumkan. Nah kemudian pertanyaan lagi, kartu hasil downloadnya apa harus dicetak? Ini tidak harus dicetak ya, tapi wajib disimpan dan jangan sampai hilang, karena nanti ketika daftar ulang mahasiswa itu kartu SPAN PTKIN-nya dibutuhkan. Kemudian untuk data orang tua, apakah yang diisi itu data orang tua kandung? Iya jawabannya, harus data orang tua kandung. Misal sama tinggal dengan orang tua wali, misalnya ayah sambung atau ibu sambung, itu tetap harus diisi dengan data orang tua kandung. Kira-kira seperti itu ya. Kalau semisal ada pertanyaan lain bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih.